Hikayat Putri Gading Cempaka. Pada zaman dahulu kala di daerah Bengkulu Tinggi, terdapat sebuah kerajaan bernama Kerajaan Sungai Serut. Raja Ratu Agung merupakan pangeran dari Kerajaan Mataram yang menjadi pendiri dan raja pertama Kerajaan Sungai Serut. Raja Ratu Agung memimpin kerajaan dengan arif dan bijaksana. Semua rakyat segan dengannya. Beberapa rakyat yang ia pimpin merupakan bangsa Rejang Sawah yang dimana mempunyai badan yang tinggi besar. Pada zaman dahulu kala, dipercaya bahwa kerajaan Sungai Serut terkenal bukan karena pemerintahannya yang tertata rapi, tetapi ada seorang gadis cantik bernama Putri Gading Cempaka. Wajahnya yang mempesona bagai bidadari sering menjadi perbincangan banyak orang. Bahkan banyak pangeran dan pembesar dari negeri lain untuk meminangnya. Namun sayangnya Putri belum cukup umur. Ia masih remaja. Seiring berjalannya waktu, Putri Gading Cempaka pun tumbuh menjadi dewasa. Parasnya semakin cantik dan berhati baik. Begitu pula Raja Ratu Agung yang umurnya sudah semakin menua, sehingga ia mengalami sakit keras. Raja Ratu Agung berfirasat bahwa usianya sudah tidak akan lama lagi. Sebelum aku pergi, sebaiknya aku mempersiapkan semuanya. Akhirnya, Raja Ratu Agung mengumpulkan ketujuh anaknya dan menyiapkan wasiatnya. Anak-anakku, seperti yang sudah kalian lihat sekarang, ayah sudah semakin menua dan mungkin ayah tidak akan lama lagi hidup di dunia. Maka dari itu, ayah menitipkan dua wasiat kepada kalian. Seharusnya ayah tidak berkata begitu. Ayah pasti akan kembali sehat. Kami tidak mau kehilangan ayah. Raja Ratu Agung berusaha menenangkan putrinya. Anak-anakku sayang, kita semua tidak bisa menghindari aja. Semua ada di kuasa Tuhan Yang Maha Kuasa. Demi menjunjung tinggi nilai keadilan dan kedamaian di kerajaan ini, ayah akan menyerahkan tata kerajaan Sungai Serut kepada putraku anak dalam. Dan yang kedua, apabila suatu saat nanti terjadi sebuah musibah yang menimpa kerajaan ini, menyingkirlah ke Gunung Bungku. Di sana akan datang seorang raja yang akan berjodoh dengan anak gadisku tercinta, Putri Gading Cempaka. Akhirnya, penyerahan tahta kerajaan Sungai Serut pun dilakukan dari Raja Ratu Agung kepada anak dalam. Proses itu disaksikan oleh putra-putri raja, abdi dalam kerajaan, dan para warga. Terima kasih sudah mempercayakan tata kerajaan ini kepadaku. Akan kujaga dengan sepenuh hati. Beberapa hari setelah penyerahan tahta, Raja Ratu Agung pun menghembuskan nafas terakhirnya. Ayah. Saat negeri pun berduka cita, Putri hanya bisa pasrah dan berdoa agar ayahandanya mendapatkan ketenangan di alam kubur. Akhirnya, Pangeran Anak Dalam diangkat menjadi Raja Kerajaan Sungai Serut untuk menggantikan ayahnya. Sama seperti ayahnya, Raja Anak Dalam adalah raja yang bijaksana. Sehingga, dalam kurun waktu beberapa bulan saja, kerajaan mengalami kemajuan perekonomian. Selain itu, kecantikan Putri Gading Cempaka semakin membuat kerajaan Sungai Serut dikenal oleh banyak bangsawan. Pada suatu hari, putra mahkota dari kerajaan Aceh bernama Pangeran Raja Muda dan bersama pasukannya dengan menggunakan kapal layar akan datang ke kerajaan Sungai Serut. Sesampainya di pelabuhan Bangkahulu, Pangeran Raja Muda menyuruh pengawalnya untuk pergi ke kerajaan Sungai Serut. Pergilah ke sana. Katakan kepada rajanya bahwa aku ingin meminang Putri Gading Cempaka. Baik, Tuan. Mohon izin baginda Raja Ratu Ames hormati. Kami adalah utusan dari Pangeran Raja Muda Aceh dari Kerajaan Aceh. Saat ini, rombongan haji kami berada di dermaga pelabuhan Bangkahulu. Apa yang bisa saya bantu untuk pangeran kalian? Sebenarnya,
Kelihatan kami kemari hanya untuk menyampaikan niat Pangeran Raja Muda Aceh yang mau meminang Puteri Gading Cempaka. Berikan saya waktu untuk berbicara dengan saudara-saudaraku. Semua anak Raja Ratu Agung bermusyawarah. Tak lama, Raja Anak Dalam kembali menemui utusan Pangeran Raja Muda. Maafkan kami. Sampaikan kepada pangeranmu, kami tidak bisa menerima pinangan Pangeran Raja Muda dari Kerajaan Aceh. Dengan perasaan kecewa, utusan Kerajaan Aceh pun kembali ke dermaga dan melapor kepada Raja Muda Aceh. Keterlaluan. Berani-beraninya mereka menolak pinanganku. Kerajaan Aceh tidak terima. Akhirnya, mereka melakukan penyerangan ke Kerajaan Sungai Serut. Perang itu berlangsung selama berhari-hari dan memakan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak. Raja Anak Dalam dan pasukannya sudah tidak kuasa lagi dengan peperangan yang berlangsung itu, karena bau mayat-mayat sudah membusuk. Saudaraku, ingatkah kau pesan ayahanda? Jika kerajaan ini sudah tidak aman, maka kita disarankan untuk mencari tempat aman di Gunung Bungkuk. Kita tinggalkan saja negeri ini. Anak Dalam dan kelima saudaranya segera memisahkan diri dari peperangan itu, dan mereka menuju Gunung Bungkuk. Peperangan pun berakhir karena perjuangan Pangeran Raja Muda Aceh dan pasukannya yang masih tersisa tidak membuahkan hasil. Mereka pun kembali ke Tanah Rencong. Pasukan mundur kembali ke Tanah Rencong. Setelah semua anak Raja Ratu Agung pergi ke Sungai Bungkuk, kerajaan Sungai Serut menjadi tidak terurus. Kemudian datanglah 4 bangsawan Lebong Balik Bukit dan menjadi raja di sana. Tapi keempatnya malah bertingkai memperebutkan wilayah kekuasaan. Berdasarkan cerita, keempat bangsawan itu didamaikan oleh Maharaja Sakti dari Kerajaan Pagaruyung. Akhirnya, mereka pun meminta kepada Sultan Pagaruyung agar Maharaja Sakti yang menjadi pemimpin Kerajaan Sungai Serut. Baiklah, jika itu yang terbaik, Maharaja Sakti akan memerintah kerajaan Sungai Serut yang telah ditinggalkan pewaris tahtanya. Kerajaan Sungai Serut pun berubah nama menjadi Kerajaan Bangkahulu dan Maharaja Sakti memimpin dengan sangat baik. Sedangkan keempat bangsawan menjadi hulu balang raja. Tibalah saatnya penobatan resmi Maharaja Sakti sebagai raja di Kerajaan Bangkahulu. Di acara tersebut, tiba-tiba langit menjadi gelap dan hujan turun sangat deras. Akhirnya, upacara pun ditunda hingga cuaca cerah. Tetapi, sepanjang malam, hujan dan badai tidak berhenti mengguyur Bangkahulu. Saat sedang beristirahat, Baginda Maharaja Sakti bermimpi bertemu seorang perempuan cantik. Ia sedang menari di tengah hujan. Namun anehnya, tubuhnya tidak basah sama sekali. Kemudian, perempuan cantik itu berlari menuju Gunung Bungkuk. Saat tersadar dari mimpinya, Baginda Maharaja Sakti segera menceritakan mimpinya kepada keempat bangsawan. Akhirnya, seorang peramal pun menafsirkan mimpi tersebut. Mohon ampun Baginda, perempuan cantik yang ada di mimpi Baginda adalah Puteri Gading Cempaka. Ia dulu yang merupakan keturunan penguasa wilayah ini. Kini ia dan saudaranya hidup di Gunung Bungkuk. Apabila Baginda berhasil membawa sang putri kembali ke sini, maka kerajaan ini akan menjadi kuat. Ia mengutus keempat bangsawan untuk menjemput sang putri di Gunung Bungkuk. Pergilah ke sana, sampaikan niat baikku kepada para saudaranya. Baik, Yang Mulia. Sesampainya di sana, keempat bangsawan tersebut bertemu dengan Anak Dalam. Mohon ampun Baginda, kami adalah utusan dari Baginda Maharaja Sakti yang merupakan penguasa Kerajaan Bangkahulu. Kerajaan tersebut dulunya adalah Kerajaan Sungai Serut, dan kedatangan kami kemari adalah untuk menyampaikan niat baik Baginda Maharaja Sakti untuk meminang Puteri Gading Cempaka untuk menjadikan permaisuri di Kerajaan Bangkahulu. Anak Dalam dan saudara-saudaranya pun teringat wasiat ayahnya yang terakhir, bahwa akan ada seorang raja yang meminang Puteri Gading Cempaka. Akhirnya mereka pun setuju dan pesta pernikahan berlangsung sangat meriah bersama dengan penobatan Maharaja Sakti menjadi raja di Kerajaan Bangkahulu. Tidak aku sangka, perempuan yang kutemui di dalam mimpi ternyata nyata, dan kecantikannya tidak ada bedanya.
Aku juga tidak menyangka jika ucapan ayahku tidak keliru, aku bertemu denganmu suamiku.